Yuk silakan dimulai, Mas Dimas. Oke, ini udah bisa dimulai, Mas. Boleh dimulai. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Kita dari kelompok 2 di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Kita akan mencoba nih untuk mempresentasikan hasil dari eksplorasi proses need finding yang udah kita lakukan sebelumnya. Di kelompok ini kita beranggotakan Dwi, Dimas, Mayudi, Ayas, Bella, Muhammad Pratita, Fawas Redita, dan Farhan Fitriadi. Jadi topik yang kita ambil sebagai proyek eksplorasi kita adalah mengenai aplikasi kesehatan mental yang berbasis digital. Aplikasi yang kita pilih adalah aplikasi kesehatan mental yang berbasis digital, yang mana fokusnya itu pada pengaruh isu mental terhadap performa pekerja. Pertanyaannya kenapa kita ambil topik ini? Karena memang berdasarkan data dari WHO, tingkat stres di kalangan pekerja itu cukup tinggi dan berdampak signifikan terhadap produktivitas setiap pekerja. Dari situ kami melihat bahwa pentingnya platform digital yang bisa bantu pekerja-pekerja untuk manajemen stres masing-masing dan juga menjaga keseimbangan emosi dan juga meningkatkan well-being mereka. Yang mana target utama dari aplikasi ini adalah para pekerja yang terutama memiliki tingkat stres yang tinggi atau kondisi yang belum stabil karena tekanan pekerjaan gitu ya. Dan melalui proses need finding ini kami mencoba untuk memahami lebih ya tentang kebutuhan mereka tuh apa dan gimana persepsi mereka terhadap isu mental health dan bagaimana respon mereka terhadap tempat kerja ataupun lingkungan kerja dari aplikasi digital gitu. Mungkin penjelasan selanjutnya bisa dilanjut. Oke, untuk observasinya, kami menggunakan Google Form untuk membuat kuesioner lalu disebarkan di lingkungan pekerja. Berikut hasil kuesioner kami. Pertama di sini kami punya total 35 responden dan umur rata-rata dari responden itu ada di angka 20, paling mendominasi umur 22 tahun. Lalu untuk jenis kelamin dominan laki-laki di angka 54,3% dan 45,7% di perempuan. Terus di sini ada 10 pertanyaan. Yang pertama di sini tentang pekerjaan dan tanggung jawab responden. Di sini macam-macam, ada mengelola administrasi, mahasiswa yang bertanggung jawab menuntut ilmu, ada yang membentuk konten, ada yang bertanggung jawab keperluan visual perusahaan dan lain-lain. Lalu di sini nomor 2, biasanya apa yang bikin kamu merasa capek atau stres di tempat kerja. Di sini angka paling tinggi adalah pilihan C, yaitu komunikasi atau koordinasi tim di angka 28,6%. Lalu di pertanyaan ketiga itu kalau lagi stres biasanya kamu ngapain biar tenang lagi. Dan angka paling tinggi di sini 54,3%, yaitu dengerin musik atau hiburan ringan. Selanjutnya ada pertanyaan nomor 4. Menurut kamu perusahaan sudah cukup peduli belum sama kesehatan mental pekerja? Dan responden menjawab tidak di angka 57,1% dan iya di angka 42,9%. Lalu di sini ada nomor 5, menurut kamu hal apa yang paling bantu biar kerja nggak terlalu bikin tekanan? Paling tinggi di sini pilihan B, yaitu atasan yang komunikatif di angka 60%. Lalu nomor 6,
Menurut kamu, apa langkah pertama yang bisa dilakukan perusahaan untuk membantu menurunkan stres karyawan? Di sini yang paling dominan ada yang C 40%, yaitu meningkatkan komunikasi antara atasan dan tim. Lalu ada juga yang pilihan A, yaitu mengatur ulang beban kerja dan deadline di angka 34,3%. Lalu di nomor 7 ada program seperti apa yang paling efektif menurut kamu untuk mendukung kesehatan mental di tempat kerja? Di sini paling dominan adalah C, yaitu outing atau kegiatan rekreasi kantor di angka 51,4%. Lalu selanjutnya nomor 8. Kalau kamu bisa kasih satu ide baru untuk bikin tempat kerja lebih ramah mental, itu akan berupa, di sini ada 3 jawaban yang mendominasi. Yang paling tinggi adalah yang C, yaitu waktu istirahat ekstra mingguan. Lalu ada yang A, ruangan tenang, quiet room di kantor. Dan D, mungkin kajian atau bulanan agar hati tenang katanya. Sorry, yang D yaitu akses ke kantor atau konselor pribadi satu. Lalu selanjutnya yang 9, kalau ada cara buat perusahaan tahu kondisi karyawan secara umum tanpa buka data pribadi, menurut kamu itu bakal berguna atau tidak? Jawaban yang paling mendominasi adalah yang A, sangat berguna di angka 57,1%, lalu disusul dengan jawaban B yaitu cukup berguna di angka 37,1%. Lalu pertanyaan terakhir, menurut kamu tempat kerja yang ideal itu kayak gimana biar karyawannya sehat secara mental? Di sini ada 2 jawaban yang mendominasi, yaitu yang E, semua jawaban di atas, yaitu beban kerja seimbang dan waktu istirahat cukup, komunikasi terbuka antara semua level, ada dukungan profesional, HR atau konselor, budaya kerja positif, dan saling menghargai. Itu jawaban E, semua jawaban di atas dengan angka 40%. Jadi itu hasil observasi kami. Bisa dilanjut selanjutnya. Baik, selanjutnya pada bagian ini kami melakukan analisis dan sintesis terhadap data pengguna, terutama yang berkaitan dengan isu mental di tempat kerja. Dari hasil pengumpulan data, kami menemukan bahwa pengaruh mental isu terhadap performa pekerja dapat dilihat dari beberapa aspek utama. Yang pertama dari sisi faktor penyebab. Yang pertama itu ada tekanan kerja yang tinggi, konflik internal tim, lingkungan kerja yang tidak suportif, kurangnya dukungan dari pimpinan, dan jam kerja yang berlebihan. Kemudian, adapun faktor-faktor ini berdampak langsung pada pekerja yang kami rangkum dalam bagian dampak terhadap pekerja, yaitu yang pertama ada produktivitas menurun, yang kedua burnout dan stres meningkat, absensi lebih sering, motivasi kerja menurun, dan menurunnya loyalitas terhadap perusahaan. Nah, dari temuan ini, kami juga merumuskan solusi dan pendekatan yang bisa diterapkan. Yang pertama itu ada program konseling atau EAP atau Employee Assistance Program. Yang kedua ada pelatihan manajemen stres, penerapan budaya kerja yang lebih empatik, kebijakan kesehatan mental di perusahaan, serta evaluasi kerja yang lebih seimbang antara hasil dan kesejahteraan. Terakhir, untuk mendukung aspek akademik ini, kami menilai bahwa penelitian ini lebih lanjut dibutuhkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor mental isu secara mendalam. Yang kedua, menganalisis hubungan antara mental health dengan performa. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas dukungan organisasi dan memberikan rekomendasi kebijakan atau intervensi yang relevan. Jadi, secara keseluruhan hasil sintesis ini membantu dalam memahami keterkaitan antara kondisi mental pekerja dan performa kerja. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan. Pada tahap ini kita masuk ke proses mengubah temuan riset menjadi ide desain dengan menggunakan metode How Make We. Pernyataan pertama adalah bagaimana aplikasi bisa meningkatkan retensi pengguna dengan fitur-fiturnya. Jadi fokusnya pada bagaimana fitur dapat membuat pengguna tetap aktif dan terlibat, misalnya lewat pengingat atau elemen yang interaktif.
Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa membantu pengguna agar lebih mudah menjangkau layanan konseling. Nah, di sini kita ingin mencari solusi agar akses ke konseling jadi lebih cepat, nyaman, dan tidak rumit. Dari dua pernyataan ini menjadi dasar untuk mengembangkan ide desain yang relevan dengan kebutuhan pengguna. Kemudian bisa dilanjutkan. Baik, jadi untuk pembuatan persona ini kami meringkas dan menyimpulkan dari hasil kuesioner kami. Rata-rata yang banyak mengisi kuesioner itu audiens kita itu seorang yang bekerja di studio desain. Jadi kami meringkasnya menjadi sebuah kelompok desainer, agensi desain yang bekerja untuk industri media cetak maupun elektronik. Tujuan mereka pun ya sama-sama bekerja menciptakan identitas visual yang kuat dan efektif bagi sebuah klien, brand, atau perusahaan dan lain-lainnya. Motivasi mereka bekerja ialah dapat mengembangkan keterampilan diri mereka dan soft skill-nya. Frustasi mereka bekerja itu ya ialah kesulitan untuk mengatur jam istirahat dikarenakan mendapat pekerjaan yang tidak sesuai waktu, deadline-nya, dan beban kerjanya. Ya, rata-rata mereka selalu terbebanin waktu dengan deadline-nya terus sih, gitu. Dan next. Nah, ini hasil dokumentasi kami dan ringkasan kami dalam pembelajaran kelompok. Karena kami memang belajar berkelompoknya ini virtual, jadi ringkasan-ringkasan ini kami baca agak kurang dalam dokumentasi pekerjaan kami sih. Tapi pada umumnya kami dalam pengerjaan kelompok ini kami berdiskusi, mendefinisikan masalah yang terkait dengan materi, membagi tugas untuk mendapatkan informasi yang spesifik, melakukan survei melalui teman-teman kami, lalu kami mengerjakan apa yang sudah menjadi tugas kami masing-masing. Dan untuk tantangan kami mengerjakan need finding ini, solusi selama prosesnya yaitu eksploratif dari pengumpulan informasi pengguna ataupun kelompok. Yang kedua, solusi kami melakukan kuesioner agar mendapatkan informasi survei yang lebih tepat. Jadi, sekian dari kelompok kami, kelompok 2, atas presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.